Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrotunisa dengan NIM 2023-0189, kelas 5R 1B, mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Di sini judul proposal penelitian saya, efektivitas metode outdoor learning pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam terhadap peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 7 MTSN 2 Cilegon. Di sini ada latar belakangnya. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam idealnya mampu menumbuhkan pemahaman sejarah Islam sekaligus membentuk sikap, nilai, dan motivasi belajar siswa. Proses pembelajaran yang baik harus bersifat aktif, kontekstual, dan bermakna agar siswa tidak hanya menghafal peristiwa sejarah, tetapi juga mampu mengambil hikmah dan nilai dari peristiwa tersebut. Berdasarkan studi pendahuluan di kelas 7 MTSN 2 Cilegon, pembelajaran SKI masih didominasi metode ceramah di dalam kelas. Hal ini menyebabkan siswa mudah bosan, kurang aktif, motivasi belajar rendah, dan berdampak pada hasil belajar yang belum optimal. Sebagian siswa menunjukkan kurangnya minat terhadap materi sejarah karena dianggap monoton dan abstrak. Permasalahan rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa perlu segera diatasi agar tujuan pembelajaran SKI tercapai. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan metode outdoor learning, yaitu pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan luar kelas sebagai sumber belajar. Metode ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, pemahaman siswa melalui pengalaman belajar yang nyata dan menyenangkan. Penelitian mengenai efektivitas metode outdoor learning telah banyak dilakukan pada mata pelajaran IPA dan IPS, namun masih terbatas pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam, khususnya di jenjang MTS. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi celah penelitian tersebut. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah metode outdoor learning efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran SKI kelas 7 MTSN 2 Cilegon? Kedua, apakah metode outdoor learning efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran SKI kelas 7 MTSN 2 Cilegon? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan motivasi dan hasil belajar antara siswa yang menggunakan metode outdoor learning dan metode konvensional? Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuannya yang pertama, mengetahui efektivitas metode outdoor learning terhadap motivasi belajar siswa. Yang kedua, mengetahui efektivitas metode outdoor learning terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, mengetahui perbedaan motivasi dan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, yang keempat ada variabel penelitian. Variabel bebas atau X-nya yaitu metode outdoor learning. Variabel terikat Y1 yaitu motivasi belajar siswa. Variabel terikat Y2 itu hasil belajar siswa. Yang kelima ada hipotesis penelitian. H1, metode outdoor learning efektif meningkatkan motivasi belajar siswa. H2, metode outdoor learning efektif meningkatkan hasil belajar siswa. H0, metode outdoor learning tidak efektif meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang keenam ada populasi penelitian. Populasi penelitian seluruh siswa kelas 7 MTSN 2 Cilegon tahun ajaran 2025.
Yang ketujuh ada sampel penelitian. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik cluster sampling dengan dua kelas 7D sebagai kelas eksperimen, kelas 7C sebagai kelas kontrol. Yang kedelapan ada jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka dan dapat dianalisis secara statistik. 1. Data motivasi belajar siswa berupa skor hasil pengisian angket motivasi belajar. Kedua, data hasil belajar siswa berupa nilai pre-test dan post-test mata pelajaran SKI. Data tersebut diperoleh langsung dari responden atau siswa kelas 7 MTSN 2 Cilegon sehingga termasuk data primer. Yang kesembilan ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama angket atau kuesioner, yang kedua tes, yang ketiga dokumentasi. Terus yang ke-10 ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yang pertama angket motivasi belajar siswa, yang kedua tes hasil belajar. Yang ke-11 ada metode keabsahan data. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti, yaitu motivasi dan hasil belajar siswa. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi produk momen person dengan bantuan program SPSS. Kriteria pengambil keputusan: jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item dinyatakan tidak valid. Uji validitas dilakukan terhadap angket motivasi belajar dan hasil belajar. Nah, ini tabelnya. Tabel hasil uji validitas angket motivasi belajar. Nah, berdasarkan hasil uji validitas tersebut, item yang tidak valid tidak digunakan atau direvisi sehingga item yang valid digunakan sebagai instrumen penelitian. Yang kedua ada uji reliabilitas, yaitu uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach Alpha dengan bantuan program SPSS. Nah, kriteria pengambilan keputusan: jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70, maka instrumen dinyatakan reliable. Jika nilai Cronbach Alpha lebih kecil dari 0,70, maka instrumen dinyatakan tidak reliable. Nah, ini tabel hasil uji reliabilitas instrumen. Nah, berdasarkan tabel berikut tersebut, nilai Cronbach Alpha pada masing-masing instrumen lebih besar dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen angket motivasi belajar dan hasil tes belajar reliable dan layak digunakan dalam penelitian. Yang ke-12 ada teknik analisis data. Yang pertama ada statistik deskriptif, digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, persentase, dan kategori